Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Biostatistika pertemuan kelima tentang uji normalitas ya. Ini ada beberapa buku yang bisa kalian baca terkait statistik kesehatan. Oke, asumsi kenormalan. Jenis analisis yang akan dilakukan sangat bergantung pada bentuk distribusi datanya. Bila distribusi datanya tidak normal, maka sebaiknya digunakan prosedur uji statistik yang non-parametrik. Kemudian, bila asumsi kenormalannya dapat dipenuhi, maka dapat digunakan uji statistik yang parametrik. Nah, uji statistik parametrik dan non-parametrik ini akan kalian pelajari setelah UTS ya. Kemudian, uji kenormalan data. Ada 3 cara untuk mengetahui data terdistribusi normal. Yang pertama, dengan cara melihat grafik histogram dan kurva normalnya. Bila bentuknya menyerupai bell shape, berarti terdistribusi normal. Atau cara yang kedua, menggunakan nilai skewness dan standar errornya. Bila nilai skewness dibagi standar errornya menghasilkan angka kurang dari sama dengan 2, maka data terdistribusi normal. Cara yang ketiga adalah dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Bila hasil ujinya tidak signifikan atau nilainya lebih dari 0,05 atau lebih dari 5%, maka data terdistribusi normal. Namun, uji Kolmogorov-Smirnov ini sangat sensitif dengan jumlah sampel. Maksudnya, untuk jumlah sampel yang kecil, uji Kolmogorov-Smirnov ini cenderung menghasilkan uji yang signifikan, artinya bentuknya tidak, distribusinya tidak normal. Nah, kita bahas satu-satu dari cara grafik histogram dan normal probability plots. Cara grafik histogram dengan membandingkan antara data real dan garis kurva yang terbentuk. Apakah mendekati normal atau memang normal sama sekali atau membentuk bell shape yang sempurna ya. Atau kayak bentuk lonceng yang sempurna. Kemudian, jika data real membentuk garis kurva cenderung tidak simetri terhadap mean atau nilai rata-ratanya, maka dapat dikatakan data berdistribusi tidak normal dan berlaku sebaliknya ya. Kalau ada simetri dengan nilai mean, maka dia berdistribusi normal. Masih ingat contoh garis pada contoh bentuk lonceng pada pertemuan probabilitas ya. Kemudian cara grafik histogram lebih sesuai untuk data yang relatif banyak dan tidak cocok untuk data yang sedikit karena interpretasinya atau ketika kita menyimpulkan itu dapat menyesatkan. Kemudian cara normal probability plots atau normal p-plots ya kalau di statistiknya. Lebih handal daripada cara grafik histogram karena cara ini membandingkan data real dengan data distribusi normal otomatis oleh komputer secara kumulatif. Suatu data dikatakan berdistribusi normal jika garis data realnya mengikuti garis diagonal, jadi mendekati atau ngikutin dengan garis diagonalnya ya. Ini langkah cara grafik histogram dan normal probability plots kalau kalian menggunakan SPSS ya. Buka file data SPSS kalian ya, yang dalam bentuknya .sav ya. Kemudian klik analyze, pilih regression, pilih linear. Nanti akan muncul dialog linear regression. Kemudian untuk yang dependennya kalian isikan variabel terikatnya, untuk independennya kalian isikan variabel bebasnya. Kemudian klik plots, linear regression plots, klik histogram, klik normal probability plots, klik continue, klik OK, nanti muncul output SPSS, grafik histogram dan normal probability plotsnya. Mungkin nanti ini akan saya demokan ya, nanti dengan video yang lainnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini jumlah biaya langsung medis ya, variabel dependennya. Nah, ternyata ini dia tidak masih menceng ya. Tidak simetris untuk histogramnya. Artinya dia tidak terdistribusi normal. Kemudian ini garis diagonalnya, ternyata datanya dia tidak mendekati garis diagonalnya ya, nggak teratur. Harusnya kalau dia normal dia di sekitaran sini datanya terdistribusinya ya. Maka ini juga dari hasil normal p-plots-nya juga dia tidak terdistribusi normal ya. Oke. Kemudian ya ini ya, menunjukkan tidak terdistribusi normal karena bentuk kurva normal dan titik-titiknya tidak mengikuti garis diagonal. Kalau dia normal ntar dia ngikutin di sini ya.
Kalau dia normal, ini lihat ada yang data di sini, ada yang data di sini, dia tidak normal ya. Kemudian yang kedua, cara skewness dan standard error. Ini ketika kalian menggunakan SPSS, sama juga buka data filenya, klik analyze, pilih descriptive statistik, klik frekuensi. Nanti muncul dialog box yang frekuensi. Klik variable dependent, tadi misalkan jumlah biaya langsung medisnya, klik panah ke kanan, maka akan masuk ke box variable, klik tombol statistik, pada distribution tandai centang aja skewness dan kurtosisnya, klik continue dan klik OK. Nah, nanti akan muncul di outputnya muncul hasilnya seperti ini ya. Nilai skewnessnya 4,758, standar errornya 0,354. Tadi untuk melihat normalitasnya kita membagi nilai skewness dengan standar errornya, didapatkan hasil 13,44. Ini hasilnya adalah lebih dari sama dengan 2, maka terdistribusi tidak normal datanya ya, masih sama dengan hasil pada histogram tadi. Kemudian cara yang ketiga dengan cara Kolmogorov-Smirnov ya. Sama, ketika kalian menggunakan program SPSS, buka file data SPSS-nya, klik analyze, pilih non-parametric test, langsung klik 1 sampel KS. Tapi kalau kalian pakai SPSS yang 20 ke atas, nanti kalian pilih klik analyze ya, pilih non-parametric test, klik legacy, dialogs, kemudian baru klik yang one sample KS. Nanti muncul dialog box one sample Kolmogorov-Smirnov test. Klik variable dependentnya, tadi jumlah biaya langsung medisnya, klik panah ke kanan, maka akan masuk ke box test variable list. Nah, pada tes distribusinya kalian klik normal gitu ya. Nanti akan muncul pada outputnya seperti ini. Ya. Yang kita lihat adalah nilai asim sigtutilnya, yaitu 0,02. Kriteria pengambilan keputusannya pada Kolmogorov-Smirnov adalah data berdistribusi normal jika signifikansinya lebih dari 5%. Atau asim sigtutilnya ini lebih dari 0,05. 5% kan artinya 0,05 ya. Data berdistribusi tidak normal jika signifikansinya kurang dari 5% atau pada asim sigtutilnya adalah kurang dari 0,05. Pengambilan keputusannya, variabel jumlah biaya langsung medis signifikansinya sebesar 0,002. Atau kurang dari 0,05 atau sekitar 0,2% atau kurang dari 5%. Maka artinya data jumlah biaya langsung medis ini dia berdistribusi tidak normal. Nah, berarti kesimpulannya baik dengan cara grafik histogram atau membagi skewness dengan standar errornya maupun dengan cara Kolmogorov-Smirnov ini dihasilkan bahwa datanya terdistribusi tidak normal ya. Maka nanti ketika uji statistik kalian menggunakan uji statistik yang non parametrik gitu ya. Nanti non parametrik itu apa saja nanti dipelajari setelah UTS ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga hasil Kolmogorov-Smirnovnya dia misalkan dia terdistribusi tidak normal gitu ya, tapi pada histogram dan skewness-nya dia berdistribusi normal. Bisa jadi seperti itu ya. Nanti tinggal kalian pilih saja mana yang lebih sensitif untuk digunakan. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komen. Untuk latihannya nanti akan saya kirimkan videonya sekalian dengan video yang sebelumnya supaya berurutan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.